Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Nuraini dari kelas 11 BDP. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup transaksi. Jenis-jenis transaksi berdasarkan ruang lingkup, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal yaitu sebuah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Transaksi hanya mengikuti personalia yang ada di dalam sebuah perusahaan. Transaksi internal lebih menjamin pada perubahan posisi keuangan yang terjadi di bagian dalam perusahaan. Sedangkan transaksi eksternal yaitu sebuah transaksi yang mengikuti pihak luar perusahaan tersebut, serta transaksi yang mengikuti orang luar serta organisasi luar. Transaksi eksternal juga bisa bermakna sebagai bukti pencatatan atas kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan tersebut. Bukti-bukti internal. Satu, bukti kas masuk, yaitu bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar, bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk membayar gaji, utang, dan lain-lain. Yang ketiga, memo, bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, bukti-bukti eksternal. 1. Faktur, bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. 2. Kwitansi, bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Yang ketiga, nota, bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian tunai. Yang keempat, nota debit, bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada pihak luar perusahaan karena ada suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau pembelian atau rusak. Yang kelima, nota kredit, bukti pemberitahuan atau penghitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Selanjutnya yang keenam, cek, surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank. Ketujuh, biliet giro, surat perintah dari nasabah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerimanya yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Yang kedelapan, bukti setoran bank, suatu bukti transaksi setiap nasabah saat melakukan setoran bank. Yang kesembilan, rekening koran, bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.